Halo semuanya, perkenalkan saya Erina Priaktis dengan NIM G0025126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari kardiorespirasi. Untuk kasusnya, Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi ini mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, 1. Jelaskan struktur eksternal core. 2. Jelaskan struktur internal core. 3. Jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Kita ke core eksternal dulu. Jadi setiap core itu dapat diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis bagian anterior, lalu fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis. Basisnya ini mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum, dia menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu untuk fasiesnya ada fasies sternocostalis ini, dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu untuk fasies diafragmatica, dia terutamanya itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interverticularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum ini bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis. Dia terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Kiri ini itu ventral, terus yang kanan itu dia dorsal. Jadi ada 4 ruangan jantung, ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Terus ada juga auricula jantung. Auricula ini berbeda dengan atrium. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa dari atrium kanan janin. Auricula dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu menjadi kasar. Di luar jantung terdapat banyak sulcus-sulcus yang menjadi tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Semisal ada contohnya ada sulcus coronarius, dia ini tempat lewatnya arteri coronaria. Lalu ada sulcus interventricularis yang bagian anterior, dia ini tempat lewatnya arteri dan vena interventricularis anterior. Selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini fungsinya untuk sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, lalu tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan menjadi isolator impuls antara atrium dan ventricle. Skeleton cordis ini terdiri dari ada annulus fibrosus, lalu trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interverticularis, interatrialis, dan atrioventricularis. Nah, skeleton cordis juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventricle. Ini ada annulus fibrosus, dia itu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi duosteum atrioventricularis dan orificium aorta dan orificium truncus pulmonalis. Jadi ada 4, itu ada annulus atrioventricularis dexter, dia itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu ada annulus atrioventricularis sinister, dia itu berada di sekitar valva mitralis. Lalu selanjutnya ada annulus valva aorta, dia ini berada di sekitar valva aorta. Selanjutnya ada annulus valva trunci pulmonalis, dia ini berada di sekitar valva pulmonalis. Selanjutnya ada trigonum fibrosum, dia ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Itu ada trigonum fibrosum dextrum, dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum, dia ini di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra.
Jadi di chord interna ada atrium dexter. Nah, dia ini di bagian halusnya ini adalah sinus venarum cavarum, lalu di bagian kasarnya ini musculus pectinati, lalu ada bagian halus dan kasarnya ini dipisahkan oleh crista terminalis bagian dalamnya dan sulcus terminalis di bagian luarnya. Lalu selanjutnya ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, lalu ada ostium ave dextra, lalu ada ostium sinus coronaris dan ada ostium vena cava inferior. Nah, ostium dexter ini dimuarai oleh vena cava inferior. Dia itu ke ostium vena cava superior, lalu ostium cava inferior dia ke lalu ada vena cava inferior dia ke ostium vena cava inferior. Selanjutnya sinus coronarius, dia itu akan ke ostium sinus coronarius dan vena cordis minimae itu ke foramina venarum minimarum. Ventriculus dexter, dia ini terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Dia itu ada 3 jenis trabecula carnae-nya. Pertama ada musculi papillaris, dia itu chordae tendinae. Lalu ada trabecula septomarginalis, dia terdapat bundle of fish. Lalu rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Selanjutnya untuk ostium trunci pulmonalis, dia ini menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister, dia ini terdiri atas sinus venarum dan sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvular, foraminis ovale. Nah, ini dia dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior dan 1 vena pulmonalis sinistra di inferior. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Nah, ini merupakan pembentuk apex cordis. Dia miokardiumnya ini lebih tebal dibanding sama yang lain. Lalu vestibulum aortanya ini ada ostium aorta, dia itu menghubungkan dengan aorta, dan ada musculus papillarisnya itu chorda tendinae. Ada valva cordis. Jadi valva itu merupakan keseluruhan katup. Kalau valvula atau cuspis, dia itu salah satu daun katup. Cuspis itu jadi fungsi katup jantung itu dia akan mencegah regurgitasi atau aliran darah yang balik. Selanjutnya ada valva tricuspidalis atau valva atrioventricularis dextra. Dia ini terletak di antara atrium dan ventriculus dexter. Dia terdiri atas 3 valvula, anterior, posterior, dan septal. Tiap cuspis ini akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Jadi mekanisme katup atrioventricularis itu, dia ventricle relaksasi atau dia tekanan di dalam ventricle itu rendah, maka akan cuspisnya itu tergantung lemas, lalu kedua valva atrioventricularisnya terbuka, lalu kemudian darah akan masuk ke ventricle, lalu darah di ventricle penuh, kemudian katupnya akan terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Selanjutnya chorda tendinae-nya dan musculus papillarisnya akan menegang. Jadi ada katup semilunaris, dia ini merupakan katup pulmonal dan aorta. Dia ini fungsi untuk mengatur aliran darah dari ventricle ke arteri besar atau truncus pulmonaris dan aorta. Lalu selanjutnya ada katup pulmonal mengontrol pembukaan dari ventricle kanan ke dalam truncus pulmonalis dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventricle kiri ke aorta. Jadi masing-masing ini memiliki tiga titik yang berbentuk saku baju. Selanjutnya ada valva trunci pulmonalis, dia terdiri atas 3 valvula seperti bulan sabit, dia itu bagian anterior, dexter, dan sinister. Lalu selanjutnya ada valva seminularis aorta, dia juga terdiri dari 3 valvula seminularis, ada dexter, sinistra, dan posterior. Untuk mekanisme pulmonal valvanya, dia selama sistol tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah itu mengalir ke arteri pulmonalis. Jadi kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu untuk mekanisme dari valva aorta, dia itu memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta. Arteri koroner itu adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Jadi pengisian sinus ini hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau pada saat ventrikel relaksasi dan atrium kontraksi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.